Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kakak, dimanapun kalian berada. Kembali berjumpa lagi bersama kakak, belajar asik bersama Kak Idris. Adik-adik dimanapun kalian berada, kali ini kakak akan kembali menyampaikan sebuah materi lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Muatan PPKN dalam tema 1, subtema 2. Adik-adik, apakah kamu tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat besar? Bangsa Indonesia adalah negara yang besar, bukan berarti besar hanya pada luas wilayahnya saja, tetapi bangsa Indonesia merupakan negara yang besar dengan kekayaannya, besar dengan kebudayaannya. Hal ini tercermin dari kondisi geografis dan keragaman masyarakat yang ada di dalamnya. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia memiliki keragaman yang sangat luar biasa. Ada keragaman budaya, ada keragaman suku, ada keragaman agama, ada keragaman bahasa. Banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia, tapi keragaman Indonesia tersebut tidak membuat Indonesia terpecah belah. Keragaman tersebut tetap terikat dalam suatu kesatuan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Adik-adik, nilai-nilai luhur Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, Pancasila menggambarkan bahwa hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki Tuhan, percaya adanya Tuhan. Di Indonesia ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Ada agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan lain sebagainya. Contoh nih penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah saling menghormati antar pemeluk agama, beribadah tepat pada waktunya, membaca doa sebelum dan sesudah makan, dan mempersilahkan teman melaksanakan ibadah. Tentu masih banyak contoh-contoh yang lain. Silahkan kamu cari sendiri. Bagaimana dengan nilai-nilai luhur Pancasila pada sila kedua? Sila kedua menggambarkan bahwa hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Kita hidup di dalam sebuah bingkai kebangsaan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita memiliki hak yang sama, dan kita juga berkewajiban untuk membela bangsa dan negara kita. Contoh sikap yang menggambarkan sila kedua diantaranya adalah saling tolong-menolong. Ketika ada teman yang memerlukan pertolongan dan bantuan, kita harus menolongnya. Yang kedua, kita memberikan sumbangan pada korban bencana alam sebagai wujud kepedulian kita untuk saling tolong-menolong terhadap sesama. Yang selanjutnya, contohnya tidak membeda-bedakan teman bermain.
Kita bermain dengan siapa saja, tidak memilih yang kaya maupun yang miskin, tidak memiliki teman yang cantik dan yang jelek. Semua adalah teman kita. Saling menghargai tentu saja di antara sesama kita semuanya. Tentu masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Silahkan kalian cari sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila ketiga. Menggambarkan bahwa nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Nilai luhur Pancasila pada sila ketiga ini menggambarkan bahwa sebagai warga negara kita harus memiliki sifat patriotisme, rasa cinta terhadap tanah air kita, bangga dengan produk-produk dalam negeri kita. Selanjutnya, sila keempat menggambarkan bahwa selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah. Ketika kita mempunyai masalah, maka tidak lantas kita menyelesaikannya dengan emosi, dengan marah dan lain sebagainya. Tetapi sebagai warga yang baik, kita menyelesaikan setiap masalah kita dengan bermusyawarah, berdiskusi, mengedepankan dialog bersama. Musyawarah tentu saja untuk mencapai sesuatu yang mufakat. Diskusi selalu kita ajarkan baik di sekolah maupun di rumah kalian semuanya. Selanjutnya sila kelima memiliki nilai luhur bahwa setiap warga negara perlu berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakatnya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita harus menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus jujur, tidak boleh kita berbuat curang. Adik-adik semuanya, tadi kita sudah belajar nilai-nilai luhur Pancasila. Kali ini Bapak akan menyampaikan sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Bapak memberikan contoh ada beberapa sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama, di sekolah. Sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila di sekolah, contohnya adalah memilih teman hanya yang kaya saja. Yang kedua, tidak mau meminjamkan pensil kepada teman. Yang ketiga, mencontek dan tidak jujur. Yang keempat, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara dan mengejek teman. Ini adalah sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Oleh karena itu, harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila di rumah, contohnya adalah tidak melaksanakan ibadah sesuai agama, tidak mau berbagi makanan dengan adiknya, bermalas-malasan, memaksakan kehendak, berbohong pada ayah dan bundanya. Itu adalah sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Tentu itu juga harus kita hindari dan harus kita jauhi. Sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila di masyarakat, contohnya adalah tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain untuk beribadah, minum minuman keras dan berjudi, suka pamer kekayaan, tidak mengikuti gotong royong, tidak mengikuti ronda malam, dan tidak mau kerja bakti, dan mencuri, serta masih banyak lagi tentu saja contoh-contoh yang lain. Itu adalah sikap yang tidak boleh kita tiru dan tidak boleh kita lakukan. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita semuanya harus berpegang teguh pada
nilai-nilai luhur Pancasila agar bangsa Indonesia tetap berdiri tegak di atas kaki sendiri, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Adik-adik sekalian, demikian yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di sesi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.